Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Budi Melono izin mempresentasikan perihal tugas UAS Rekayasa Transportasi. Ini tugas yang telah dilakukan pekerjaan kembali dikerjakan ulang. Ini soalnya. Nah, ini data existingnya. Nah, untuk kita langsung aja ke soal. Diketahui pada gambar geometrik jalan di bawah dengan data lalu lintas SMP per jam dan ukuran kota berpenduduk 2,5 juta jiwa. Dengan data kondisi lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan waktu hijau sebesar 87 detik, intergreen 5 detik pada fase 1, fase 2 waktu hijau di 72 detik dan intergreen di 5 detik, dan yang terakhir fase 3 di G waktu hijau 37 detik dan intergreen di 5 detik. Nah, ini kondisi existing di lapangannya sesuai soal. Nah, yang pertanyaan pertama, tentukan waktu siklus, diagram fase, dan derajat kejenuhan dengan skor 60%. Nah, untuk waktu siklus itu kita tentuin dulu untuk fasenya, fase di mana saja di pendekatnya. Saya ngambil di pendekat utara, selatan, dan barat. Untuk fase pendekat utara itu waktu hijau di 37 detik dan waktu kuning di 3 detik itu, dan intergreen 5 detik. Jadi di kuning dan alright-nya di 3 dan 2. Nah, lalu untuk merahnya di 169 detik. Untuk selatannya di 87 detik, kuningnya di 3 detik, dan merahnya di 119 detik, dan alright-nya di 2 detik. Nah, ini fase ini berulang dengan siklus satu kali di contoh. Nah, ini contohnya, ini diawali dengan fase 1 yaitu pendekat selatan 87 detik, lalu masuk waktu kuning dan waktu alright. Nah, total dari seluruh ini itu 92 detik dan sisanya itu di 169 detik. Nah, untuk fase kedua di diagramnya itu masuk ke fase 2 di pendekat barat itu di 70 detik waktu hijau dan waktu kuning 3 detik dan waktu alright di 2 detik dengan total 169 detik. Lalu selanjutnya di fase terakhir itu di fase ketiga di pendekat utara di 37 detik waktu hijau dan waktu kuning 3 detik dan alright di 2 detik sebelum masuki lagi ke fase pertama. Nah, soal yang dikerjakan perhitungannya diawali dengan menghitung total kendaraan bermotor. Itu kita menghitung dari BKIJT atau BKI-nya. Nah, ini dapat dari mana? Itu kita dapat dari nilai ini. Nilai di sini untuk utara itu di 178 ke kanan dan ke kirinya 1070. Nah, itu kita jumlahkan. Nah, untuk selatan di 563 dan lurusnya di kanannya 1100 dan lurusnya di 469 dijumlahkan juga. Berlaku juga untuk yang pendekat barat, di mana pendekat barat ini ada 13 SMP per jam. Lalu untuk yang lurusnya itu 863, kita jumlahkan di hasilnya 876 SMP per jam pendekat barat. Nah, untuk kita selanjutnya menghitung rasionya, rasio RBKI dan RBKA, rasio belok kiri dan belok kanan. Setelah dihitung ini untuk rasio kendaraan, rasio belok kiri untuk pendekat utara, untuk pendekat selatan, dan untuk pendekat barat. Selanjutnya
kita mulai menghitung. Nah, ini derajat untuk masuk ke tahap derajat kejenuhan. Nah, untuk pendekat utara fase 1 dengan tipe terlindung P protektif dengan LE dengan efektif itu di 6,48 meter, efektif di 6,48. Lalu di J0 kita hitung itu didapat 388. Nah, untuk mencari nilai J itu J0 dikali FAS, FUK, FG, FP, FBKI, dan FBKA. Nah, ini FHS itu di tabel menunjukkan dimana kalau hambatan sampingnya rendah dengan tipe lingkungan jalan perkotaan dan ke 0%, di 0,00 itu di FHS-nya sebesar 0,95. Nah, lanjut untuk FUK-nya pada tabel ukuran kota itu untuk jumlah penduduk di rentang 2,5 juta jiwa itu terdapat di tabel yang kedua, di mana dari 1 sampai 3 juta itu nilainya 1, dan FG itu untuk kelandaian, di mana kelandaian di 0%, jadi angkanya 1. Untuk FP itu di nilainya 1 juga, dan FBKI itu di grafik setelah kita tarik dapatkan hasil nilai 1, dan FBKA sesuai grafik FKJI kita tarik juga nilainya hasilnya 1. Nah, gitu juga untuk fase 2 juga dihitung juga sama seperti tipe pendekat 1 di utara fase 1. Untuk pendekat selanjutnya di fase 2 juga sama berlaku perhitungan, dan untuk fase ketiga juga sama berlaku perhitungan seperti yang sebelumnya. Nah, didapatkan hasil nilai J-nya itu di 3.804 untuk tipe pendekat utara, dan tipe pendekat selatan 9.464 untuk pendekat selatan. Yang terakhir yang nilai J di barat itu sebesar 7.730 nilai J-nya. Nah, lalu kita masuk ke arus lalu lintas. Untuk arus lalu lintas ini kita mencari nilai Q terlebih dahulu, di mana nilai Q ini 1248, di mana dari sini 1248 dikurang 1070. Jadi yang selama yang belok kiri itu tidak dihitung. Nah, jadi didapatkan 178 Q-nya. Lalu untuk yang pendekat selatan 2132 dikurang 563. Nah, untuk belok kirinya kita kurang juga dengan yang ini. Begitu juga untuk yang pendekat barat 876 dikurang 13. Selanjutnya untuk rasio arus. Rasio arus di pendekat utara itu di utara di 178 dibagi 3.804. Nah, ini dibagi, jadi rasio ini dibagi nilai J, hasilnya ini. Itu juga yang seterusnya. Nah, udah dapat rasio arus, kita menghitung rasio arus simpang. Nah, untuk rasio arus simpang itu kita jumlahkan seluruh nilai rasio arus seluruh pendekat, didapatkan 0,33. Selanjutnya untuk rasio fase itu membandingkan nilai rasionya berapa terhadap keseluruhan, di 0,05 dibagi 0,33, 0,54. Selanjutnya hasil yang selatan di 0,5 dan di barat 0,36. Nah, kita hitung lagi untuk
waktu siklus yang disesuaikan. Diketahui kan untuk SBP itu 211 detik sesuai pada gambar ini, 211 detik. Dan WHH itu waktu hilang hijau, dimana itu waktu kuning dan all red ini dengan tiap fase itu 5 detik 5 detik 5 detik dengan total 15 detik. Lalu kita hitung S-nya dengan rumus berikut. Setelah dihitung didapatkan nilai 41,06 detik. Nah, kita hitung selanjutnya di waktu hijau per fase WHI dengan rumus sebagai berikut. Untuk pendekat utara 3,69 detik, untuk selatan di 13,08 detik, untuk barat di 9,29 detik. Nah, untuk kapasitas itu kita di utara di kapasitas di 3804 sebelumnya dikali waktu hilang hijau ini dibagi dengan siklus ini. Nah, didapatkan 342 untuk kapasitas jalan. Nah, dihitung keseluruhan untuk siklus selatan, pendekat selatan dan pendekat barat. Lanjut untuk masuk ke derajat kejenuhan. Setelah dihitung nilai derajat kejenuhannya, itu dirumuskan dengan Q dibagi C. Nah, nilai Q sebelumnya yang ini kita bagi dengan nilai ini. Nah, didapatkan nilai 0,52 sama keseluruhnya. Nah, lanjut lagi. Setelah derajat kejenuhan, kita menentukan nilai tundaan dan antrian. Nah, untuk rasio hijau. Rasio hijau itu nilai ini 3,69 dibagi dengan waktu siklusnya. Nah, didapatkan 0,09. Untuk pendekat selatan 0,32 dan barat 0,23. Nah, ini dengan Q total hitung dulu di 4243 dan nilai Q di BKIJT yang belok kiri langsung itu di total di 1633. Nah, jumlah kendaraan antri. Nah, untuk pendekat utara kita hitung NQ1. Setelah dihitung didapatkan nilai 0. Lalu untuk NQ2 setelah dihitung didapatkan nilai 2. Nah, untuk rumus NQ itu NQ sama dengan NQ1 tambah NQ2. Nah, 0 tambah 2 sama dengan 2. Untuk nilai NQ max itu pada tabel ditarik garis dan kiri. Untuk sebaiknya diambil nilainya tuh diantara yang diperbolehkan 5-10%. Nah, saya ngambil di 5%, jadi didapatkan nilai 8 untuk NQ max. Nah, untuk pendekat selatan, nah ini kita hitung untuk NQ1 seperti sebelumnya didapatkan nilai 0 dan NQ2 didapatkan nilai 15. Nah, begitu juga sama NQ1, NQ2. Nah, 0 tambah 15 sama dengan 15. Kita tarik sebelumnya tadi dengan nilai acuan di POL 5% yang warna biru. Kita tarik tas itu, lalu mendapatkan hasil di NQ max-nya di 22. Lalu untuk barat kita hitung lagi di NQ1 0, NQ2 itu 9. Nah, sama seperti sebelumnya, NQ1 NQ2 dijumlahkan mendapatkan NQ dengan hasil 9. Lalu untuk NQ max, nah ini ada gambar 59 itu kita tarik juga, itu didapatkan nilai 14. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai panjang antrian. Nah, dengan rumus berikut, nilai panjang antrian untuk pendekat utara didapatkan 6,11. 6,11. Lalu untuk pendekat selatan 20, untuk pendekat barat di 13,5. Nah, setelah itu kita hitung untuk rasio kendaraan terganti. Kendaraan terganti dengan rumus sebagai berikut. Hitung untuk pendekat utara didapatkan 0,88, pendekat selatan di 0,74,
pendekat barat di 0,79. Nah, kita rata-ratakan keseluruhannya, rasio rata-ratanya di 0,8. Lalu untuk jumlah kendaraan terhenti itu dikali rasio kendaraan terhenti. Nah, untuk Q-nya tadi di pendekat utara itu 178 kali 0,88 ini, itu kan 156. Begitu juga yang seterusnya untuk tipe pendekat selatan dan barat dengan nilai Q-nya masing-masing. Dapatkan hasil sebagai berikut dengan kita jumlahkan untuk total kendaraan terhentinya itu sebesar 1998 kendaraan. Nah, untuk tundaan geometri rata-rata kita mencari nilai TL. Nah, setelah kita hitung nilai TL dengan rumus sebagai berikut. Untuk pendekat utara didapatkan 18,29 dan pendekat selatan di 11,48 dan pendekat barat di 14,02. Dengan tundaan geometri rata-rata TG itu dengan rumus berikut. Nah, di pendekat utara didapatkan 4,24, selatan di 4,18 dan barat didapatkan di 3,19. Nah, ini setelah dihitung. Lalu tundaan rata-rata itu nilai T itu sama dengan tundaan TL ditambah TG dan geometri. Nah, untuk pendekat utara dijumlahkan didapatkan 22,53, itu juga selatan sama, dihitung lagi dan dapatkan 15,66. Untuk pendekat barat di 17,22. Untuk tundaan total untuk pendekat utara itu kita kali Q dikali dengan nilai tundaannya, didapatkan untuk pendekat utara 4010,34, untuk selatan didapatkan 24.567, untuk pendekat barat kita hitung juga didapat di 14.857,42. Kita jumlahkan dengan hasil total tundaan 43.434,76. Nah, kita rata-ratakan nilai simpang rata-ratanya dari nilai ini didapatkan 18,47. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan soal pengerjaan ulang UAS pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.